Halo Kak Riza. Halo Bang Edo. Waduh, kita lagi di mana nih ngomong-ngomong nggak? Kita lagi ada di DVL Learning Spot. DVL Learning Spot. Yes. Tempat apa sih itu Kak? Jadi aku berdua kali sih jujurnya kesini. Berdua kali? DVL Learning Spot ya. Jadi kita di sini akan ngadain Daria Talk Bang Edo. Daria Talk. Pantesan konsepnya kayak ada buku-buku gitu ya. Emang Daria Talk tuh apa sih Kak Riza? Oke, jadi Daria Talk itu sebetulnya adalah kegiatan di mana karyawan bisa saling berbagi untuk sharing topik-topik yang positif. Oh gitu. Yes, dan tujuannya memberikan insight kepada karyawan lainnya. Oh, oke. Gitu. Dan sebetulnya Daria Talk itu 2018 udah ada. Dari 2018? 2018 Bahkan kita belum join ya. Kita belum join gitu ya. Dan sekarang akan diaktifasi kembali dengan konsep dan tema yang lebih fresh. Oh gitu. Dan kita termasuk beruntung ya, bisa terpilih untuk menjadi host di acara yang lumayan keren ini gitu ya. Yes. Nah, Daria Talk sendiri itu mengusung konsep seperti apa sih Kak? Jadi Daria Talk akan mengusung konsep seperti podcast, di mana nanti akan ada host kita gitu ya, Riza dan Bang Redo. Terus juga tenang aja akan ada narasumber. Oh gitu. Jadi gak cuma kita berdua doang. Gak cuma kita berdua. Akan ada narasumbernya juga gitu. Dan untuk channel buat ngedengerin ya gitu ya, itu bisa dari YouTube. Oh, ternyata dari Avaria punya YouTube juga gitu. YouTube dari Avaria, terus juga Bersatu Learning dan Internal Communication. Oh gitu. Oke. Nah, apa sih Kak yang membuat Daria Talk itu beda? Kan kita sendiri kan dari Intercom itu kan ada GLP, ada Leaders Talk. Kan kalau GLP kan kita kadang ngundang narasumber itu dari luar untuk memberi insight-insight teman-teman di VL yang lain. Dan kalau Leaders Talk itu biasanya leader-leader kita tuh yang ngasih insight. Nah, untuk Daria Talk sendiri apa nih yang membuat dia beda sama GLP dan Leaders Talk? Oke, jadi Daria Talk itu sebenarnya yang membedakan adalah topik-topiknya. Topik-topiknya. Jadi topik-topik yang akan diangkat adalah topik-topik hangat dan juga kehidupan karyawan di VL. Oh jadi, gitu. Life at Daria lah. Oh pokoknya gitu. Kayak gitu. Jadi memang topik-topiknya tuh bisa macam-macam sih ya. Macam-macam ya. Pokoknya yang lagi hangat di karyawan di VL. Oh gitu. Berarti HR kita keren juga ya. Keren banget. Cuma membangun culture yang betah kan kerja di sini kan. Culture-nya enak dan mentalnya juga dibangun gitu ya. Oke. Terus untuk hari ini gitu ya, apa sih topik yang akan kita bahas Kak? Yang lagi hangat-hangatnya nih, yang lagi hype banget. Oke, jadi mungkin Bang Redo juga sering dengar istilahnya gitu ya. Ini olahraga. Olahraga apa tuh? Olahraga, namanya paddleball. Paddle, kalau paddle nggak bisa ngomong R. Oh gitu, ada paddleball. Paddleball gitu ya. Bang Redo pernah dengar? Pernah sih kayaknya, tapi nggak terlalu yang gimana-gimana. Oke. Boleh dijelasin dikit Kak Riza? Jadi paddleball itu olahraga yang lumayan baru gitu kan ya. Tapi lumayan digandrungi juga nih oleh masyarakat Indonesia, khususnya karyawan DVL. Banyak yang main juga ternyata. Karyawan DVL udah ada yang main? Udah ada yang main juga. Oh gitu. Dan juga kita mungkin akan ngejelasin atau dengar lebih banyak dari narasumber kali ya. Yang udah main duluan yang ini sudah ya. main juga. Yang ngomong-ngomong siapa nih Kak? Teman kita, karyawan DVL yang udah main. Yang sudah main juga. Yang sudah main. Kita panggilkan Kakak Wulan. Kakak Wulan. Halo Kakak Wulan. Kakak Riza. Halo Bang Redo. Kok tadi aku nggak ada gitu? Oh ya udah boleh. Oke. Oke. Ya. Jadi akrab juga dong nanti. Iya. Kebetulan Kak Wulan udah pernah main paddleball ini. Kira-kira Kak Wulan bisa nggak berbagi sama kita nih tentang historinya paddleball sendiri itu gimana dan dari mana? Oke, dari sejarahnya kali ya. Oh boleh. Ini yang aku baca-baca dan yang aku tahu. Kalau ada yang salah-salah mohon maaf. Dimaafkan. Oke, jadi pertama ini untuk sejarahnya sendiri. Untuk paddle ini tuh awalnya malah dari Meksiko. Oke. Oh dari Meksiko. Kita sebut ya namanya Enrique. Oh si Enrique ini ya, dia tuh nyiptain paddle ini tuh gabungan dari squash dan juga tenis. Gabungan, olahraga kolaborasi berarti ya. Terus dia tuh ditambahin dinding juga. Oke. Wow, mungkin kalau pernah baca atau lihat lapangan paddle, nonton di YouTube gitu ya, pada ada kayak wallnya kan. Oh pantesan. Ring tinju ya. Betul. Raketnya juga dipakai lebih kecil dibanding tenis sama squash ya kan. Nah, kalau main-main game kayak gini atau sports kayak gini kan nggak enak ya kalau main sendiri. Nah, jadinya si Enrique ini ngajak teman-temannya. Oke. Ya, ada nih si Alfonso. Alfonso ini dari Spanyol. Nah, setelah dia diajak sama si Enrique ini, ketagihan kayaknya, bawalah tuh permainan paddle ini ke Spanyol. Ke negaranya ya. Betul, dimodif jadi lebih biar kompetitif dan sebagainya. Sama si Alfonso ini. Betul. Nah,
long story short, pokoknya di tahun 91 ini akhirnya dibikin Federation International de Padel gitu. Jadi di Madrid dan di Madrid Spanyol ini nih akhirnya padel diresmikan sebagai cabur dunia. Di tahun 91 barulah si padel ini diresmikan. Iya. Gitu. Melihat dari umur diresmikannya jadi cabang olahraga resmi, sebenarnya belum terlalu lama ya si padel ini ya. Betul. Dari 91. Tadi awalnya tahun berapa sih Kaulan dia? Tahun kali populer? 69. 69. Pertama kalinya ya? si dia mengcombine tuh si squash Si sama Enrique tadi. Iya, si Enrique. Ya belum terlalu lama ya. Sedangkan kayak sepak bola aja udah dari 1800-an kan ya, udah ada populer ya kan. Oke. Nah, selain Kakak Wulan, kira-kira di VL tuh Kakak Wulan tuh main sama siapa? Iya, karena kan ini kan kayak tenis ya yang kita tahu ya. Kan itu bisa single, bisa double. Nah kalau padel sendiri itu gimana olahraganya, dan biasanya Kakak Wulan mainnya sama siapa? Oke, sama sih kayak Enrique tadi kan, nggak enak kan kalau main sendiri kan, jadi mesti rame-rame, the more the merrier kan. Jadi sebenarnya aku udah ngajak teman ke sini. Aku nggak mau sendiri. Anda takut juga ya? Aku kan ingin kebersamaan ya. Kebersamaan. Gitu. Mungkin langsung panggil aja ya. Boleh, langsung kita Pak panggil. Leo. Halo, Pak Leo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kita kayak Pak Leo, jadi tadi itu kita udah mendengar sedikit ya historinya tentang pedal gitu ya dari Kak Wulan. Tapi kita mau pengen juga dong kenalan nih Pak Leo sama Kak Wulan, karena kenalan sama kita. Iya dong. karena kalau saya sama Kak Riza kan udah kenal nih ya, tapi kan teman-teman di VL yang lain kan belum kenal nih. Ada yang dari pabrik, ada yang dari area. Boleh dong kenalan sedikit dong. Siapa dulu? Saya atau Bebas. Pak Leo dulu. Pak Leo dulu lah. Pak Leo dulu. Oke. Saya Gen Z ya kelihatannya. Gen Alpha mungkin. Gen Alpha. Generator kayak. Operator. Bisa. Yang pasti pas saya lahir itu padel udah diciptakan. Padahal Oke. Itu udah Kita itu. ingat-ingat lagi tadi yang ngomong Tahun berapa, ya kan? berarti umurnya lebih tua dari 9 nih. Ini nggak perlu saya dari divisi mana ya kan? PD udah tahu ya. Ya. Ingat jualan enterphone? Oke. Orang sales kan lo ya. Pokoknya itu hitnya. Ingat Enerphone, ingat Pak Leo. Ya, Nah, sama VC ya. Sama visi ya. Oke, saya Leo. Nama panjangnya itu Leonard Dharma Bimbuain. Nama bekennya tapi Leo. Wah, Oke. Hobinya apa? Hobinya segala macam. Saya suka ya olahraga. Saya suka olahraga. Jadi emang dasar saya mungkin tenis, main tenis. Terus tackle bulu tangkis saya nggak bisa. Dari posturnya sih atletik banget emang Kak Riza. Kalau bulu tangkis mungkin bisa nanya sama Pak Jan kali. Pak Jan jagoannya. Kalau di Daria Varia. Taekwondo tenis saya berani adu. Oke. Ini yang penting PD nomor 1. PD nomor 1. PD nomor 1. Ya, yang lainnya kayak basket dan lain-lain lah ya. Dan ada cabang baru nih yang saya lumayan demen juga. Tapi ini kita mau cerita nanti ya caranya ya. Oke. Nah berikutnya. Oke. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Iya betul. Ya, aku Adita Wulan Gitaring Mamba. Panggilan beken ya, dipanggil beken. Panggilan. Wulan. Oke. Wulan saja. Dari CHG Personal Care. Ingat Natur ingat aku. Oke. Makanya kalau teman-teman lihat mukanya glowing gitu kan, udah tahu lah ya. Inside and out pakai Natur ya. Oke. Sama kayak Pak Leo, hobinya olahraga. Dulu aktif dari SD sampai SMA main basket. Oke. Habis itu akhirnya kita main tenis. Ya. Gitu. Tapi postur nggak tinggi ya. Iya, kurang lama main basket. Kalau Pak Leo kan kelihatan tinggi. Udah genetiknya, mohon maaf. Point guard. Poin kita kan aku playmaker memang. Bukannya cheerleaders ya? Bukan. Oke deh, tadi kita udah sempat dijelasin sedikit sama Kakak Wulan. Sama Kak Wulan. Tentang histori dari pedal. Nah, sekarang kita nanya-nanya Pak Leo lebih ke agak lebih teknis ya. Agak lebih hal teknis. pedal ya. Perbedaannya apa dengan tenis? Mungkin dari ukuran lapangan, raket dan lain-lainnya. Silakan Pak Leo. Oke, saya sebenarnya baru main padel tuh nggak lama ya. Mungkin sekitar tahun 2022 lah. Dua Jadi tahunan. ya 2 tahunan lah. Akhir-akhir ini lebih sering gara-gara diajak sama teman kantor ya. Kalau tadi ukurannya. Ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari tenis sama padel tentu adalah ukurannya. Oke. Nah, kalau tenis kan gede ya lapangannya ya. Kalau padel tuh lebih kecil. Mungkin saya nggak, Tengahnya? mungkin hampir Hampir setengahnya, Pak, ya? sepertiga setengahnya. Itu nomor 1, perbedaan nomor 1. Yang kedua itu kalau
tenis itu kan emang dikelilingin sama fans ya atau kawat-kawat ya, biar bolanya nggak kemana-mana, biar nggak capek nanti ball boynya kan. Sekali tepok hilang gitu ya. Nggak ada bobo itu Pak kayak gitu. Kita sendiri yang main. Betul. Nah, kalau padel itu udah ada kayak kerangkengnya kayak gitu tuh. Oh iya, saya pernah lihat tuh Pak, ya kalau kan? di TikTok Ada kalau kayak nggak salah kerangkeng. dia ada kaca. Iya, ada Oh, kaca. gitu. Jadi ada kaca di belakang, terus ada kayak fansnya lah. gitu, ada tralis, terus ada kayak tempat orang masuk, terus tralis lagi, terus kaca lagi. Nah, itu pembedaan yang paling mendasar. Jadi ukuran, terus kedua itu dikelilingin sama Kaca ya? kaca dan Tralis. pagar atau ya tralis itulah, saya lupa namanya apaan. Jadi itu yang paling mendasar. Terus yang kedua itu yang sangat membedakan adalah raketnya. Raketnya sangat membedakan. Jadi saya itu kalau saya raket padel tuh kayak raket pingpong. Oke. Kayak raket pingpong ya. Kan kalau raket pingpong itu kan Kayak papan gitu ya. Iya kan papan doang, kagak ada senarnya ya. Kagak ada senarnya. Sama itu juga. Jadi kalau tenis itu kan dia ada senarnya, ada Kayak badminton gede, gitu ya. panjang kayak gitu ya. Dari segi beratnya, raket tenis sama padel tuh surprisingly itu mirip-mirip. Ah, oke. Malah raket padel tuh agak lebih berat sebenarnya Oke. dibandingin raket tenis. Walaupun raket tenis tuh gede ya, panjang gede ya, segini lah kira-kira ya. Kalau raket padel biar orang nggak bingung, saya ambil aja kali. Oh, di bawah nih sekalian. Ada. Ternyata begini bentukannya ya. Oke. Nah, kayak gini nih, ini raket padel kayak gini nih bentukannya nih. Kalau ini nih yang jadi kalau raket padel itu dia ada tiga bentuk. Ada yang bulat, ada yang bulat. Terus yang di tengah-tengah itu ini teardrop namanya nih. Ini teardrop, jadi kayak teardrop gitu ya, air mata gitu ya. Terus ada yang banyak dipakai sama pemain-pemain yang jago-jago gitu ya, yang udah kelas dunia lah ya. Kelas dunia lah, kayak yang advance gitu ya, mungkin pemain-pemain kayak Pak Jan kali. Pak Jan gitu. Kelas dunia. Udah kelas dunia itu Pak Jan. Pak Jan ternyata kelas dunia ya. Luar biasa. Pak Jan itu mungkin namanya diamond shape. Diamond Diamond shape. shape. Nah, kayak gitu. Jadi yang itu tuh yang kita bilang tiga bentuk raket. Jadi pembanding yang paling gampang itu yang bulat itu banyak dipakai sama beginner. Kalau yang teardrop ini banyak dipakai sama intermediate. Yang balance lah itu level-levelnya saya lah, intermediate level lah. Nah, yang advance itu tuh banyakan dia diamond shape. Jadi sangat diamond. Ukurannya ini kira-kira 350 sampai 370 lah. Makin diamond tuh makin berat biasanya. Jadi cukup berat. Makanya sebelum main pemanasannya harus bagus. Bisa dulu. Ya ini ini kalau nggak nanti ada kena di sini elbow kita nanti kena. Itu bahaya. Itu sih. Mungkin nambahin juga kali ya Pak. Ya. Ini kan kalau diperhatiin banyak bolong-bolongannya ya kan. Sebenarnya bolong-bolongannya ini tuh biar lebih memudahkan pergerakan kita saat swing. Juga. Nah, saat swing itu kan karena kan permainan pedal juga lebih dinamis kan gitu. Jadi harus karena ada bolongannya ini tuh jadi angin atau airnya tuh jadi lebih memudahkan kita saat biar nggak goyang-goyang juga. Betul. Biar nggak jadi mengurangi hambatan vibrasinya udaranya juga. lah. Gitu. Padel. Mungkin Bang Redo sama Kakak Riza kapan mau join kita ya? Anytime lah ya, kita juga main-main penasaran bareng sih. ya. Ya, tapi ya diomongkan dulu ya. Nah, untuk game of rule-nya sendiri Pak, gitu kan katanya berbeda tadi, dari lapangannya berbeda, raketnya berbeda. Terus game of rule-nya pedal sendiri itu gimana tuh? Jadi itu kalau kita sekarang dasarnya pertama itu adalah mungkin penilaiannya dulu ya. Penilaiannya dulu. Nah, kalau penilaiannya dulu itu kalau misalnya yang digunakan dalam pertandingan saat ini adalah sama seperti tenis. Jadi mainnya tuh kayak per set, satu set itu ada 6 poin. Nah, untuk mendapatkan satu set itu jadi dengan 15-0, 15 sama, 30-15, 40-15 akhirnya game. Yang lebih 40-15 game dulu. Nah, itu dasar segitu. Nah, poin besarnya yang paling cepat dapat angka 6. Jadi kalau misalnya 6-3, 6-4 dia tuh menang. Dia menang. Nah itu 2 kali dapat 2 set. Dan itu yang paling normal. Yang paling awam lah. Paling awam. Nah, tapi sekarang kan kita tahu lapangan padel di Jakarta kan dibilang banyak. Emang sekarang sudah mulai menjamur. Tapi tidak banyak-banyak banget. Lebih banyak demand daripada supply-nya. Jadi gitu.
Jadi emang kalau misalnya kalau sekarang nih kita ke online kita cek nih, gue mau nyari lapangan padel booking nih jam 4 ke atas itu udah susah. Oke. Kemungkinan besar tuh susah dapetnya. Hari-hari kantor apapun. juga itu. Iya, makanya kadang-kadang di website tuh ada juga namanya kayak aplikasi kayak namanya ada berapa Ya booking olahraga ya gitu ya. booking gitu. Itu tuh ada tuh jadi komunitas-komunitasnya tuh. Nah, komunitas-komunitasnya. Nah, itu kalau mainnya juga nggak mungkin per set kayak gitu. Nah, biasanya dia ada kayak sistem Americano, ada Mexican, Mexicano. Gue lupa sendiri. Iya itulah Pak. Ya itulah antara itulah ya. Mexicano dan Americano. Nah itu biasanya mereka per ini jadi kita skor dapat 1 poin. Jadi sampai yang totalnya tuh 16 poin lah. Nanti dihitung kayak gitu. Nah itu yang paling mendasar paling mendasar dari segi cara mainnya ya. Hitung-hitungannya. Nah kalau cara mainnya kayak gimana? Kayak mukul kayak bangsanya kayak sama lah kayak tenis nih, ada forehand, ada backhand. Ini forehand, backhand, terus ada volley juga, volley forehand sama backhand. Nah kalau ada overhead juga, ada. Nah kalau servisnya itu, kalau di padel itu yang membedakan kalau sama tenis kan kita lempar bola ke atas ya kalau tenis ya. Kalau tenis ya. Kalau padel itu jadi boleh dipantulin dulu, baru dipukul. Nggak boleh lebih daripada waist. Pinggul gitu. Nggak boleh pakai waist, baru kita pukul bolanya. Nah, pukulnya di situ ada kayak kotak gitu tuh. Ada kayak kotak. Ada garis-garis di ada garis. lapangannya. Nah, bola yang mantul dari yang kita pukul itu nggak boleh melewati kotak itu. Nggak boleh di luar kotak. Nggak boleh luar kotak. Jadi kita harus silang ya, harus cross court. Ya kayak badminton juga ya. Iya sama kayak badminton betul. Jadi kayak gitu. Jadi pukul, main. Nah biasa padel biasa kita main double. Mainnya double. Kalau di kompetisi juga sekarang mainnya double. Iya, kalau mainnya double ya. Nah ini partner saya ini, kebetulan partner saya. Ya. Oke. Nah ngelihat tadi ukurannya lebih kecil, terus juga raketnya sebenarnya dibilang lebih enteng juga ternyata enggak gitu kan. Enggak, lebih berat ini. Tapi kayaknya ukurannya bisa lebih cepat gitu kan. Lebih intens nggak sih main padel dibandingkan dengan tenis? Kakak Wulan, Pak Leo? Iya, karena lebih intens mana? Karena aku pernah lihat gini Pak, cara perhitungan itu aku agak masih bingung gitu ya. Karena kan kalau tenis kan ketika kita pukul gitu ya, dia masuk ke kotak dan bolanya out itu dapat poin. Nah kalau padel sendiri itu kan dia punya dinding kaca ya. Ketika kita mukul masuk ke kotak, dia mantol ke kaca, itu masih boleh dipukul. Itu gimana sih Pak? Cara kita dapat poinnya gitu? Aku nih. Ya kalau mantul dulu, sebenarnya kalau mantul dulu ke rumputnya ya, rumput sintetisnya kan gitu. Mantul dulu kita pukul itu boleh. Masih terus rally berjalan. Nah misalkan tapi kalau nggak mantul dulu dan langsung ke tralis pagernya atau ke dinding wallnya itu tuh, itu dibilang langsung out kalau di padel. Oh gitu. Jadi ketika kita pukul bolanya ke lapangan terus mantol ke kaca, kita masih boleh kita masih bisa swing. Tapi kalau kita pukul bolanya langsung kena kaca, itu out. Gitu. Oh gitu. Lebih fun mana? Sebenarnya dua-duanya fun ya, cuma mempunyai apa ya Pak, tipe funnya beda sih ya. Tipe funnya beda. Mungkin kalau misalnya boleh nambahin ya, jadi perbedaan tenis sama padel ya. Kalau ditanya lebih cepat mana, tentunya kalau tenis lebih cepat ya. Iya. Soalnya kan kita mainnya kayak full speed banget tuh. Kita mukul tuh lebih semaksimal mungkin lah. Jadi kalau misalnya kita bilang kalau dalam termnya olahraga tenis itu berarti kita full swing kita ya, dari ujung. Kalau padel itu kan lebih apa ya? Saya bilang itu dia lebih half swing. Nah, tapi yang sangat membedakan daripada antara tenis sama padel itu adalah daripada strateginya. Strateginya itu yang sangat membedakan banget. Jadi kalau misalnya tenis itu kan kita kan kadang sudah ada punya patternnya masing-masing ya. Oke, gue bukan mukul sini, kira-kira lo akan mati di sana. Nah, kalau padel tuh banyak banget aspek-aspeknya. Soalnya yang kita lihat tuh nggak hanya jadi intinya gini, pukul kenceng not necessary is a good thing. Kalau di padel itu, soalnya banyak banget kita bisa bilang tuh banyak banget komponen-komponen lainnya. Jadi kayak bangsanya kita harus mikirin temboknya, itu si gelasnya. Jujur aja kayak bahasa kayak kita nih pemain-pemain beginner intermediate itu biasanya kemampuan kita membaca arah bola itu tidak semudah itu. Jadi temboknya bola kemana itu. Jadi sangat diperlukan
technical yang luar biasa banget kalau dalam bermain padel. Jadi ya itu sih. Jadi perbedaan yang paling dasar mungkin kalau tenis itu jauh lebih kita pukulnya sekuat mungkin, walaupun strateginya banyak juga tenis itu. Tapi kalau padel itu lebih teknis, berstrategi. Strateginya jadi emang kita harus quick thinkingnya itu emang luar biasa. Karena mau baca arah bola gitu. Ya betul. Iya. Kapan mesti pas lagi ini ya kena wallnya, kita bisa harus gimana ya posisi badan kita nih supaya kita bisa balikin bola gitu. Gak kagetan. Lumayan tricky ya main padel ya. Iya. Memang. Nah kita main apa lah ya? Yang gampang-gampang aja. Gampang-gampang aja. Kita aja susah gitu ya. Nah tapi ini cuma ini aja ya. Ini cuma apa? Tapi kenapa sekarang padel itu begitu cepat kan? Ini kan kalau nggak salah masuk ke Jakarta itu kan Indonesia lah. Indonesia tahun 2020-an lah. 2020-an, 2021 kan baru 4 tahunan nih masuk ke Indonesia nih. Dulu kan lapangannya kan paling banyak juga di Bali kan. Bali itu paling banyak lah di satu Indonesia, paling banyak di Bali. Nah kalau di Jakarta sendiri kan dulu cuma ada 1-2 lapangan doang. Nah, sekarang ini mulai menjamur. Yang pertama sih kenapa orang suka main padel itu tentunya kan satu tuh dari segi dari yang pasti mainnya akan lebih mudah dibandingin tenis. Iya pasti. Karena lapangannya lebih kecil ya. Lapangan lebih kecil. Jadi kita latihan mungkin sebulan 2 bulan kita udah bisa main lah. Tenis kadang-kadang perlu waktu 6 sampai 7 bulan sampai setahun lah untuk kita benar-benar bisa mukul. Soalnya susahnya di situ kalau tenis itu. Terus yang kedua tentunya ya itu lagi musim hujan kayak gini. Iya. Oh, kalau tenis kan kebanyakan outdoor ya, Pak? Outdoor, ya. Musim hujan kayak gini nih enak nih main padel. Karena padel konsepnya indoor. Betul. Dan juga ya sekarang kok padel kan lagi hits aja ya. Jadi kan buat saya tadi anak-anak Gen Z kayak sekarang. Alpha. Paling mudah apa? Nah, berarti bisa dibilang padel itu beginner friendly. Bisa dibilang ya. Bisa dibilang ya. Iya. Setuju kalau itu ya. Ya. Tadi kan kalau Pak Leo bilang tenis latihannya 6 bulan sampai 1 tahun loh baru bisa itu main yang proper gitu ya. Jadi padel seharusnya bisa dibilang beginner friendly ya, lebih mudah. Mungkin under 3 bulan ini bisa aja ya. 3 bulan setiap hari bisa. 3 bulan setiap hari udah gak kerja gitu. Iya benar, padel terus ya. Mahal lapangannya loh. Iya. Ngomongin soal ini kan olahraga yang cukup gimana ya Pak? High juga gitu ya. Bisa dibilang begitu. Harga raketnya nggak mungkin murah gitu ya. Terus sewa lapangannya? Sewa lapangannya itu tergantung lokasi. Oke. Tergantung. Jadi kalau kita lihat di sekarang kan kayak di Kemang gitu ya. Kemang itu mungkin kalau sejamnya itu kalau weekdays itu 400, 4,5 per jam. Kalau weekend itu bisa sampai 500 sejam per jam. Nah, pelatihnya berapa? Pelatihnya itu variasi ya. Betul. Ada yang 300, yang lokal biasanya 300, 400. Kalau yang Spanyol itu 500-an. Gitu. Sampai sejuta. Mahal. Ya lumayan. Oke. Nah untuk pemula nih kayak misalkan Bang Redo, aku gitu kan, karena dengar dari ceritanya Kakak Wulan, Pak Leo, kita tuh jadi pengen main. Iya. Gitu. Seru sih kayaknya. Itu seru banget gitu. Tipsnya apa Pak Leo, Kak Wulan buat kita para pemula yang belum pernah sama sekali, even belum pernah main tenis ya kita ya. Even belum pernah main tenis. Tadi kan tips awalnya udah main bicep. Tipsnya pede aja kalau dari aku sih. Oke. Main pede aja, mungkin bisa lihat-lihat dulu nih kan dari YouTube kan banyak juga tuh, bisa basic-basicnya aja dulu kayak gimana main-main santai sama teman-teman yang kita kenal dulu. Jadi biar no hard feeling kalau kenapa-napa kan. Kamu Wulan mau nggak main bareng kita? Aku friendly kok. Dia yang ambisius, kita yang baru beginner gini. Tapi jangan dipartnerin aku sama Kak Riza. Iya, udah pasti kalah. Bisa kita muter-muter doang tuh jadi bola. Nanti Bang Redo sama aku, Kakak Riza sama Pak Leo. Sepertinya saya sama Pak Leo aja. Nah, gitu. Udah kelihatan jagonya. Ya. Udah kelihatan. Jangan underestimate aku loh. Lumayan. Oke, Pak Leo, Kak Wulan, yang namanya olahraga kan pasti ada manfaat kesehatan lah ya. Mungkin setiap olahraga bisa ya spesifik lah, lebih bikin sehat bagian tubuh yang mana gitu. Nah, padel sendiri specifically itu bagus untuk apa sih? Untuk kesehatan tuh untuk apa sih bagusnya gitu? Oke, mungkin ini kebanyakan daripada olahraga inilah ya yang aktif kayak padel, tenis juga ya. Mungkin nomor 1 ya untuk
kardiovaskular kita atau kesehatan jantung kita lah, itu udah pasti lah ya. Itu udah pasti, itu udah nomor 1 udah pasti itulah. Jadi kesehatan jantung kita tuh pasti akan sangat dibantu, apalagi kalau kita melakukan secara konstan ya. Nggak main sekarang terus balik lagi 6 bulan lagi, itu percuma. Terus yang kedua itu pasti kalau kita main itu kan kita kan akan banyak buang kalori juga ya. Kayak mirip-mirip kayak tenis lah. Kita bergerak aktif banget. Dulu Wulan turun berapa kilo dari main tenis? Setahun main tenis 10 kilo. Pantesan sekarang ya body goals banget kamu nih. Karena main padel. Lumayan menginspirasi loh. Gua nggak lihat Pak Ian lebih slim sekarang. Wah iya, gara-gara padel juga deh. Padel tuh. Padel orang mana sih? Padel ya. Padel. Nah itu. Terus yang itu dengan kesehatan jantung, terus gara-gara kardionya kan banyak ya. Terus ada kita calorie burn juga. Pasti juga kesehatan mental juga itu mental penting juga penting ya. Dan mata ya Pak, karena kan kita membaca arah bola kan. Mata juga dilatih dong. Gitu. Fokus lah ya, lebih fokus lah ya. Kalau ke mata sebenarnya bisa dibantu juga dengan Enervon Go. Masuk. Ya benar. Sama kalau yang suka lupa tuh ada omega 3 ya. Ada omega 3 itu DHA-nya juga ada. Jangan lupa. Benar. Tetap jualannya. Kesehatan mental itu penting. Soalnya kan kita banyak ketemu orang baru ya. Orang baru juga ya. Biar gak kusem juga kan. Pakai Natur E. Makanya kenapa glowing kan. Tetap kayak Natur E. Iya. Tapi jujur setelah emang aktif berolahraga ya, dari tenis, pedal, secapek-capeknya apapun itu, kantor kayak gimana, after office ada sesi olahraga gitu, terus dengan teman-teman yang memang sama nih visi-misinya gitu ya, mau sehat bareng, itu jadi lebih fun dan memang berasa di badan sih gitu. Besokannya pun istirahat nih malamnya setelah olahraga, istirahatnya enak, tidurnya enak, bangun-bangun juga seger banget, jadi semangat lagi nyari sales. Sama kayak saya sama Kak Riza nih, kebetulan kita tergabung di komunitas futsal ya kan. Jadi kita tuh mainnya sebulan sekali setiap di awal bulan. Kita selalu main futsal tuh, dan Mama itu sudah difasilitasi sama HR kita. Jadi kita udah difasilitasi sama HR, kita tergabung di komunitas futsal itu. Nah, untuk pedal sendiri itu apakah sudah ada komunitasnya ataukah nanti di-create juga sama HR atau gimana? Karena kan teman-teman yang lain ini siapa tahu mau ikut main, mau ikut join nih sama Palina sama Kawulan. Kalau futsal kan emang udah ada grup WA-nya gitu. Nah, kalau pedal sendiri gimana? Untuk pedal sendiri sih yang aku dengar memang dari HR sendiri nanti tahun 2025 bakal ada olahraga komunitas baru nih untuk teman-teman di VL. Tapi mungkin kayaknya dimulai dari tim HO dulu ya, gitu. Nanti tahun 2005 dari tim HR akan mulai untuk nge-create community-nya. Mungkin nanti untuk detailnya dari teman-teman di VL lainnya tunggu aja. Tim HR akan komunikasiin secara ngeblast lewat intercom. Ada WA grupnya juga ada. Iya betul, ada WA group. Jadi sabar Bang Redo ya. Daftar ya. Mungkin kita akan daftar sih. Mungkin kita akan daftar emang ya HR kita ya. Wow, luar biasa. Udah dibentuk culture kerjanya enak gitu, difasilitasi olahraga juga biar kita sehat gitu ya. Betul. Nggak nyesel kan kerja di Ria kan? Oh enggak. Happy ya. Aku happy kok. Happy banget. Best place to work kan. Oke deh, mungkin Bang Redo kita kayaknya udah ngobrol banyak banget. Ya kan, tentang pedal kita dapat informasi mulai dari sejarahnya, terus perbedaannya sama tenis, teknisnya, teknisnya lebih fun mana, gitu kan. Tapi ya cukup mahal. Cukup mahal gitu. Ya pros and cons lah tiap olahraga gitu ya. Oke, mungkin kita akhiri untuk DVL Talk dari Talk kali ini. Ya, saya Bang Redo, saya Riza. Dan kami pamit undur. Dadah. Thank you semua. Salam sehat bersama.